Ojo menganimu menengai, tidak gelito. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Selamat menyaksikan kembali video dakwah perjuangan Gus Nur Samsun. Dan semoga kesejahteraan senantiasa terlimpahkan kepada para sahabat semuanya. Video ini adalah ketika Gus Nur Samsun meladeni tantangan Mbah Parno, seorang dukun santet yang ingin melakukan balas dendam kepada Gus Nur Samsun. Dukun Parno tidak terima atas aksi Gus Nur Samsun yang biasa mendatangi dan menghancurkan eksistensi para dukun santet. Dan dengan kemampuan hebat yang dimilikinya, dia berharap bisa menghajar Gus Nur Samsun dan menghabisinya. Lalu apakah yang akan terjadi setelah Gus Nur Samsun bertemu dan berduel dengan Mbah Dukun Parno ini? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Alhamdulillah sahabat-sahabat, bertemu kembali dengan saya Nur Samsun Al-Fakir. Malam ini saya ditantang bertemu sama dukun. Saya ditantang. Jadi saya harus mendatanginya. Oke sahabat-sahabat, kita langsung datangin saja ke sana. Sebelumnya kita sholawat terlebih dahulu ya. Ya Gus, siap. Lanjut kita doa Alikom 1. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihun satun udfi biha harol wabail hatimah al mustafa wal murtadha wabanahuma wa fatimah lihun satun udfi biha harol wabail hatimah al mustafa wal murtadha wabanahuma wa fatimah. Assalamualaikum. Apa mbak, jangan mukul-mukul, gebrak-gebrak. Saya kan assalamualaikum mbak. Kowe wani-wani ora ne. Lu sampean ngundang kok, ya saya berani lah orang sampean ngundang. Tarah aku ki ngundang kowe. Kabar-kabar beritane, pojok etan pojok kulon, pojok kidul, pojok lor. Ya. Kowe jarine ngalang-alangi dukun ngendi-ngendi. Sombongmu ki lho. Kata siapa mbak? Bajingan kowe. Slow mbak, slow. Jangan. Ora iso. Ora iso slow pokok iki. Sahabat yang berbahagia, seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa Gus Nur Samsun adalah seorang tokoh spiritual hebat pendiri Padepokan Cakra Lodaya Nusantara, yang misi dakwahnya adalah ingin membantu warga masyarakat yang menderita sakit yang diakibatkan oleh serangan ilmu teluh dan santet. Selain itu, Gus Nur Samsun juga ingin memberantas sang para dukun yang biasa melakukan kirim santet mengerikan tersebut. Itu dikarenakan para dukun tersebutlah yang memang senantiasa menjadi monster membahayakan di tengah kehidupan warga di masyarakat. Dengan kemampuan ilmu gaib sesat yang didapatnya dari memuja iblis dan sebangsanya, sang para dukun itu berdalih membantu masyarakat yang meminta bantuan kepadanya. Padahal, mereka membantu adalah hanyalah untuk kepentingan nafsunya, juga untuk menjerumuskan manusia agar ikut kepada kesesatan yang dilakukannya. Telah sangat banyak para dukun santet yang telah didatangi Gus Nur Samsun. Dan tidak sedikit pula sang para dukun itu yang kemudian berhasil ditobatkannya. Namun bagi para dukun yang tak bersedia bertobat, Gus Nur Samsun biasanya menghajar mereka hingga setruk sampai sekarat. Bahkan, ada pula dari mereka yang sampai meninggal dunia. Aksi Gus Nur Samsun yang memberantas para dukun itu pun juga diupload di media sosial YouTube. Sehingga banyak orang kemudian yang menyaksikan aksi hebat dari Gus Nur Samsun itu.
Banyak masyarakat yang kemudian mengapresiasi keberanian Gusnur Samsun yang berusaha memberantas kebatilan yang menyesatkan itu. Namun ternyata, juga ada sedikit orang yang malah sangat marah dan membencinya. Dan salah seorang yang sangat marah tersebut adalah sang Dukun Parno yang didatangi Gusnur Samsun ini. Dukun Parno ini ternyata telah mendengar banyak cerita dari teman dukunnya, bahwa Gusnur Samsun telah menghancurkan orang-orang yang berprofesi sebagai dukun santet. Dan untuk meyakinkannya, para dukun itu menunjukkan aksi Gusnur Samsun dari media sosial YouTube. Dan setelah mengetahui hal tersebutlah, Dukun Parno pun menjadi sangat marah. Dia tidak terima atas aksi menghancurkan dari Gusnur Samsun itu. Dan sebagai orang yang mengaku sakti mandraguna, Dukun Parno pun merasa sangat tertantang. Karena itulah dia tidak ingin berpikir lama. Dia kemudian menghubungi Gusnur Samsun dan menantangnya untuk melakukan duel pertarungan. Karena ditantang Dukun Parno, itulah Gusnur Samsun kemudian mendatanginya ke rumah tempat ritualnya. Dan ketika Gusnur Samsun sudah datang kepadanya, terlihat Dukun Parno sudah tidak bisa menyembunyikan kemarahannya. Dia langsung berkata-kata kasar dengan sumpah serapahnya, bahwa kedatangannya ke tempatnya adalah akhir dari perjalanan Gusnur Samsun, karena dia ingin melakukan balas dendam dan membunuhnya. Gusnur Samsun yang diancam akan dibunuh itu berusaha untuk tetap tenang. Gusnur Samsun berkata, hendaknyalah Dukun Parno tidak marah-marah kepadanya. Kalaulah sang dukun tidak suka dengan konten gerbek dukunnya, Gusnur Samsun meminta agar sang dukun menganggap aksi tersebut hanyalah settingan saja. Gusnur Samsun berkata bahwa dia bukan orang sakti, dan mengajak sang Dukun Parno untuk menjadi saudaranya. Akan tetapi Dukun Parno tidak percaya sedikit pun dengan perkataan Gusnur Samsun. Dia sudah sangat bisa untuk mengetahui bahwa aksi Gusnur Samsun yang memberantas para dukun itu adalah nyata. Karena telah banyak para teman dukunnya yang telah dihancurkan Gusnur Samsun. Karena itulah dia ingin melakukan balas dendam, dan bahkan ingin membunuh Gusnur Samsun. Lalu apakah yang akan terjadi setelah Gusnur Samsun kemudian berduel dengan Dukun Parno ini? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Dan tentunya kami juga berharap, semoga video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Mbah gini mbah. Mbah tadi bilang, katanya saya kondang. Yo, Jagat kulon, jagat wetan, jagat lor, jagat kidul. kondangmu, sombongmu, nyanggone kulonan, etanan, kidul, lor, sundul langit. Gini mbah, saya pengen klarifikasi. Kabar yang sampean dengar itu dari mana? Sampai tahunya dari mana? Aku ngerti teko pojok kulon, pojok etan, pojok lor, pojok kidul, ya. Aku ngerti kabar, dikabari didelok YouTube. Oh. Aku ora ngerti barang-barang ngono kuwi jenenge apa kotak, jenenge somekan kuwi, jenenge HP jaring YouTube. namanya mbah HP. Nah, tara kuwi jenenge HP. Yang ngono kuwi enek rupamu, kowe. Nah, sampean dikasih tahu sama siapa kalau saya ada di YouTube itu? Yang ngasih tahu siapa? Kanca-kancaku dukun-dukun enek saiki dadi cacat, enek saiki wis gak iso apa-apa sampai dadine pati. Kowe, sapa maneh? Maksud saya membunuh mbah. Saya itu diajarkan nggak boleh membunuh kabarnya, mungkin mati karena sudah saatnya mbah. Terus yang cacat itu orang mana mbah? Ora iso. Itu orang mana, rumahnya mana? Oh, gak perlu ngerti kowe, wong ndi? Pernah melawan saya belum? Nanti Oh pernah. Kalah. kalah. Nah, sampean sudah tahu banyak teman-teman sampean kalah. Kenapa nantang-nantang saya pengen datang? Kowe jajal bocah-bocah sing ingusan-ingusan kae. Iki lho dilondonge Parno. Oh, delondongnya Parno. Berarti mereka-mereka itu masih ingusan, Mbah. Yo, Berarti sampai di atas mereka. yo. Saya ingatkan, Mbah, di atas langit itu masih ada langit. Ya, di atas langit masih ada langit. Itu katanya. Soalnya saya belum pernah terbang ke langit. Ora usah kancang kowe. Karepmu ki? Ya saya cuma pengen klarifikasi, Mbah. Ora iso. Bahwa di YouTube itu settingan semua, Mbak. Itu bener. Ora, aku delok dhewe. Aku delok dhewe. Settingan, Mbak, itu settingan. Ora, aku delok dhewe. Kok sampean nggak percaya sih? Settingan ya? Tebus. Kuwi tebus. Delok YouTube ketok tebus. Oh. Apa sing mbok tokno? Apa sing mbok lakokno ning YouTube tebus tak delok. Sampean nggak percaya bakal itu settingan, Mbak? Itu settingan, Mbak. Aku ora percaya. Ya Allah. Soale wis kono-kono, wis mbok jelajahi kabeh. Kono-kono wis mbok ora arek kabeh. Lah, Mbak. Saiki sandang pangane bocah-bocah kae, ya sandang pangane arep nyantet arep mateni wong gaweane tenan. Arep piye?
Gimana kita jelaskan gimana lagi? Kita nggak bisa ini loh. Itu settingan, Mbah. Ya. Orang angel nggak ada obatnya. Saikimu sandang pangan, ya. Wong kerja bakulan ya bakulan. Bolo-boloku, kanca-kancaku. Tara kerjaane ngono kuwi. Nek ra mateni wong ora entuk apa-apa. Ki, urusane weteng. Urusane weteng. Nek kerja ora entuk apa-apa. Wetengku cilik, Mbah. Perut saya kecil, perut sampean kok gede, Mbah. Hah? Ini Kakek mateni wong iki. oh kakek mateni. Nah. Akan mateni wong iki. Aduh, ya Allah, ya Allah. Mbah. Sampai ngundang-undang saya gara-gara YouTube. Kan saya sudah menjelaskan di YouTube itu settingan. Kowe sombongmu sondol langit. Ayo iki lho. Arno, Gak usah berantem-berantem, Mbah. Saya nggak punya ilmu kok. ora iso. Itu coba. Gak usah berantem lah, Mbah. Itu settingan semua, Mbah. Ora iso. Saya kalah, Mbah. Saya kalah. Aku kalah, saya ngaku. Ora iso. Aku ki pengen jajal kowe. Sudah saya kalah, Mbah. Saya kalah. Pengen aku ngentek dadakne mayit kowe. Saya kalah, Mbah. Dadakne mayit kowe bengi kita enteni ya ono ya ini. Saya kalah. Aku iso ketemu iki mau. Saya kalah, Hah? Mbah. Saya kalah. Udah, saya kalah. Ora iso. Semua itu settingan, Mbah. Ora iso. Ayo, Bu. Ayo, Bu. Ya, kita keluar. Dukunnya susah dikasih tahu. Ora iso. Sombong sundol langit kowe. Itu semua Kowe wani rene berarti kowe arep ngeterni nyawamu dhewe. Tak dadekne mayit kowe bengi iki. sampai itu susah dikasih tahu ya, Mbah. Bajingan kowe. Kalau Baji wingi sore pengen jajal ki, Pano. jadi sampai penasaran sama saya. Ora terima penasaran. Tak dadekno mayit kowe bengi iki. Ya sudah, silakan, Mbah. Kalau masih penasaran sama saya, silakan. Silakan, Mbah. Sampai mau tahu caranya menggunakan keris? Ya, cara menggunakan keris itu saya ajarin, Mbah. Oh. Tibakne kowe tarah ya sekti tenan wele. Oh, pantesan sombongmu sundul langit. Kowe song ngecul nih gelangku teko tangan. Hah? Berarti kasektenmu tak akoni tenan. Oh, Bapak. Oh, Bapak. Allah, Bapak. Enaknya gimana? Saya juga males berantem-berantem. Kan kita sudah menjelaskan bahwa semua ini adalah settingan. Ngapain dia nantang-nantang juga? Nek kowe urung iso ngalahne aku. Apa? Ngomong apa? Nek kowe urung iso jumuk otos nang jero awakku. Ojo. Emang di perut- aku sekti kowe. Di perut sampean ada apa? Jumuk dhewe nek iso. Kita buat linglung dia. Bajingan, panimu ilang. Nih. Itu ana wani. Wani tok. Oh, yo. Wani te. Yo. Dia nggak bisa lihat kita. Tuh. Betul. Kita coba sentil. Kita coba ganggu dia, kita sentil. Betul. Wani. Hei, Jangan kowe. Hei. Ayo. Tak ada rupamu. Woi.
Ayo, ojo menganimu menengai. Gila gila tau. Ayo. Tubuhnya stres, kita hajar aja sampai pingsan lah. Kita hajar sampai sekarat, bikin stroke. Saya penasaran di dalam perutnya juga ada apa. Oke, ini kerisnya bawah. Terus kita bikin stroke dia ya. Ya guys. Aku wis menang iso lho. Turu. Karena kowe ndemok apa yang gede petek bisu. Allah Akbar. Allah Akbar. Balik no. Balik no. Balik no. Balik no. Balik no. Malu aku terang-terang tahu. Astagfirullah. Ada mustikanya. Saya akan mewujudkan wajah saya di hadapan dukunnya. Balik no. Balik no. Lihat saya. Sudah bisa melihat saya? Ya. Aku nih. Aksepenmu tak langsung di langit. Ini mustika siapa? Balik no. Balik no apa nggak bisa? Balik no. Ini mustika punya sampean kan? Aja kira rogoku lemes. Sampean akan stroke selamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tinggal. Wak. Aduh, kaki saya gemeteran ya. Ya Allah, bawa kayak gini.